Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, senang berjumpa dengan saudara kembali di dalam acara Closer to God. Doa saya semua saudara dalam keadaan sehat dan baik. Itu sebabnya mari kita akan menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Juga di dalam acara ini kita akan mendengar suara Tuhan berbicara kepada setiap kita. Bahkan kita mendengar akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya saudara boleh tetap setia bergabung bersama dengan kami, bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Baik, mari kita akan memulai acara ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dengan segala rendah hati. Kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, rapuh, kami ini debu adanya. Jika Engkau masih memberi kami kehidupan, bahkan kesehatan, itu semuanya adalah anugerah dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau berkenan dengan puji-pujian, Kau menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau juga berkenan berfirman kepada setiap kami. Hamba-Mu hanyalah alat, pakailah untuk menjelaskan kebenaran. Dan kiranya firman Tuhan akan mengubah kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami doa. Amin. Baik saudaraku, kita akan menaikkan beberapa pujian pada kesempatan ini dan saya bersyukur kembali saya dibantu, didukung oleh rekan saya, saudara Beatrice dan Lewina. Mereka mempunyai talenta di bidang musik dan mereka akan mempersembahkan pujian buat saudara. Jika saudara mau menaikkan pujian di rumah masing-masing itu lebih indah. Mari kita bersama menaikkan pujian. Janji-Mu
kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Amin. Terima kasih Beatrice Levina yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian bahwa janji Tuhan seperti fajar. Janji Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang perlu bagian kita adalah ku percaya akan janji-Mu Tuhan. Itulah tema yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini, saudaraku. Saya memberi tema hiduplah dengan janji Tuhan. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal yang ke-14, saudaraku. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyinya. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberikan Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa Alkitab kita ini mengandung janji-janji Tuhan? Ya. Paling tidak ada sekitar kurang lebih 7.000 janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Janji kesetiaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, janji damai sejahtera, dan tentu juga janji-janji berkat Tuhan. Ya. Janji-janji ini bisa saudara dan saya alami. Janji-janji ini adalah untuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah dengan janji Tuhan. Ya. Karena janji Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya yang ada dalam Alkitab ini. Janji Tuhan tidak pernah expired, saudaraku. Ya. Artinya tidak pernah kedaluarsa. Janji Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan dapat memegang dan mengalami janji itu. Dan umat Tuhan seharusnya memang hidup dengan janji Tuhan. Mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini, saudaraku, seakan-akan tidak mendukung janji Tuhan. Tetapi itu tidak akan menghalangi digenapinya janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya apabila sudah genap waktunya. Ya, yang menjadi bagian kita seperti pujian Lewina tadi, saudara dan saya harus percaya pada janjinya. Janji Tuhan itu seperti fajar yang pasti terbit, saudaraku. Ya, bagian kita adalah percaya janjinya. Adalah rugi besar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau saudara tidak mengalami janji-janji Tuhan ini. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab kita, yaitu Kaleb. Bagaimana dia mengalami janji Tuhan. Karena Kaleb ketika dia masih berumur muda, ya, mudanya itu 40 tahun, saudaraku ya. Dia mendapat janji Tuhan, dan di bagian yang kita baca ini, ketika dia berumur 85 tahun, dia tetap ingat akan janji Tuhan. Dia hidup tetap dengan janji Tuhan. Dan pada umur 85 ini dia berjuang untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Nah, bagaimana kita mau belajar dari Kaleb hari ini? Ya, kita akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Kaleb. Yang pertama, saudaraku, kita kalau baca tadi ulang-ulang dikatakan bahwa Kaleb adalah seorang pribadi yang hidupnya mengikuti Tuhan sepenuhnya. Mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Kalau sudah baca dengan teliti tadi, ya, di dalam pasal 14 tadi, ayat yang ke-8, itu Kaleb yang berkata. Kaleb sendiri berkata, ya, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini pernyataan Kaleb. Ya. Mungkin saudara bisa berpikir, ya kalau dia yang mengatakan belum tentu benar. Ya, mungkin itu pandangan saudara benar. Tetapi, saudaraku, apa yang dikatakan Kaleb ini juga diucapkan oleh Musa, saudaraku.
Boleh dibilang Musa adalah pembimbingnya, mentornya daripada Kaleb. Maka di dalam ayat 9 saudara akan baca dikatakan apa? Musa berkata, sebab engkau ini adalah Kaleb, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jika masih kurang, saudaraku, rekan daripada Kaleb yaitu Yosua, ya. Di dalam ayat 14 Yosua menulis bagaimana karena ia yaitu Kaleb tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Artinya apa, saudaraku? Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati dan itu diteguhkan, saudaraku, oleh Musa dan Yosua, pembimbingnya dan rekannya. Yes, memang Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Dan jika itu masih tidak cukup, saudaraku, saya melihat, saya meneliti, ternyata Tuhan sendiri yang berkata bahwa Kaleb itu mengikut Tuhan sepenuh hati. Kita bisa lihat, saudara bisa baca dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 24. Tuhan berkata, hambaku Kaleb, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudaraku, ini mengkonfirmasi bahwa Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini yang pertama yang perlu saudara saya miliki. Jika engkau ingin mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu, maka saudara dan saya juga harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Jangan mengikut Tuhan dengan setengah hati, saudaraku. Ada orang mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi juga masih percaya kepada hal-hal yang lain, yang di luar Tuhan. Ya. Percaya kepada tahayul, percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang mungkin nenek moyang dan sebagainya. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Di dalam Alkitab, saudaraku, kalau kita baca kitab raja-raja, raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, itu sesungguhnya dibagi dua, saudaraku. Yaitu raja yang benar di mata Tuhan dan raja yang jahat di mata Tuhan. Raja yang benar di mata Tuhan itu mereka ikut Tuhan sepenuh hati. Raja yang jahat di mata Tuhan, mereka itu mengabaikan Tuhan. Mereka itu mendua hati. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga percaya pada dewa-dewa Baal dan yang lain-lain. Namun di tengah itu ada juga raja yang mengikut Tuhan tidak dengan segenap hati. Artinya mengikut Tuhan dengan setengah hati saja, saudaraku. Dan hal yang sama, orang yang mengikut Tuhan dengan setengah hati atau tidak sepenuh hati akan berakhir dengan tragis, saudaraku. Nah, saudaraku, maka jika engkau ingin mengalami janji Tuhan, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sepenuh hati. Jangan mendua hati. Ya. Di sepanjang zaman, dari zaman ke zaman maksud saya, Tuhan selalu mencari orang-orang percaya yang berani berdiri teguh di atas kebenaran. Tidak mudah terhanyut oleh arus dunia. Tidak goyah ketika menghadapi masalah dan penderitaan. Tidak goncang ketika ada ancaman. Tetap berdiri kokoh di atas iman kepada Tuhan. Dan mengikut Tuhan sepenuh hati. Tuhan mencari orang-orang demikian. Dan kiranya hari ini Tuhan mendapati saudara adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Ada satu hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, hamba Tuhan besar. Ya, saya ambil kutipannya hari ini. Dia berkata demikian, Allah menginginkan kita seutuhnya. Dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan semuanya. Sebagian saja tidaklah cukup. Ya saudaraku, Allah menghendaki saudara mengikut Tuhan seutuhnya. Sebagian saja tidak cukup. Maka orang yang mengikut sepenuh hati adalah orang yang sungguh setia kepada Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati adalah orang yang akan bersedia menyingkirkan dan mengesampingkan apapun asal hal itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Kaleb mengikut Tuhan sepenuh hati. Ya, bagaimana kehidupan saudara hari ini? Apakah saudara juga berani berkata, aku mengikut Tuhan sepenuh hati? Tapi itu tidak cukup. Bagaimana dengan orang lain melihat kehidupan saudara? Apakah orang lain bisa mengkonfirmasi bahwa engkau adalah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati?
Yang kedua, saudaraku, kita lanjut. Kaleb adalah orang yang hidupnya tidak mengikuti arus. Tidak ikut arus, saudaraku. Mari kita lihat ayat 7 dan 8 dari bacaan kita. Ya, saya ringkaskan demikian. Kaleb berkata, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudara yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudaraku, kita tahu Kaleb adalah satu di antara 12 orang yang dipilih oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebelum mereka memasuki negeri Kanaan, Musa memerintahkan, mengirim 12 orang pengintai untuk melihat bagaimana keadaan negeri perjanjian itu. Sepulang dari mereka mengintai negeri Kanaan, 10 orang memberi laporan yang buruk, ya. 2 orang memberikan laporan yang baik. Mereka melihat yang sama, melihat daerah yang sama, melihat orang-orang yang sama, melihat keadaan yang sama. Tetapi 10 orang membawa kabar yang negatif, yang membuat bangsa Israel tawar hati, takut, kecut hati. Tetapi yang 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua membawa kabar yang berbeda, saudaraku. Artinya apa? Kaleb tidak ikut arus, tidak ikut orang banyak, saudaraku. Mari kita lihat bagaimana laporan dari 10 orang yang mengintai negeri Kanaan itu. Saya ambil itu dari kitab Bilangan pasal 13, ayat 30 sampai 33, demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang kembali dengan Kaleb itu berkata, tidak, kita tidak sanggup menyerang mereka. Penduduk negeri itu lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Perhatikan saudaraku ini, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, lihatlah 10 orang mayoritas memberi laporan yang buruk, bahkan di sini dikatakan kabar busuk kepada Musa. Mereka melihat bahwa orang-orang di negeri itu orang yang besar, raksasa-raksasa, dan mereka membandingkan diri seperti belalang. Kita tidak mungkin bisa masuk ke sana, kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Jadi percumalah kita, pulang sajalah kita. Mereka membawa kabar busuk ini menurut Alkitab ini. Ini 10 orang. Tetapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Ya. Perhatikan di dalam Bilangan 14 ayat 7 dan 9 tadi, ya, ia yaitu Kaleb berani menyatakan imannya bahwa Allah yang ia percayai dapat mengalahkan raksasa yang dilihat oleh 10 orang tadi. Ia berkata apa? Negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lihatlah saudaraku. Mereka melihat hal yang sama. Yang 10 orang membawa kabar yang negatif. Tapi yang 2 orang, salah satunya Kaleb, memberikan laporan yang positif. Yes, memang orang-orang di sana itu raksasa. Yes, kalau secara perhitungan manusia kita tidak mungkin menang melawan mereka. Tetapi apa kata Kaleb? Tuhan menyertai kita. Itu yang membuat berbeda, saudaraku. Tuhan menyertai kita. Dikatakan oleh Kaleb, mereka akan kita telan habis. Saudaraku, hal yang sama hari ini. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya. Ya. Mungkin kita menghadapi raksasa-raksasa persoalan. Masalah-masalah yang besar. Dan secara perhitungan manusia kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa mungkin menyelesaikannya. Kita tidak mampu, saudaraku, untuk menyelesaikan, menggulingkan raksasa-raksasa persoalan kita. Tetapi ingat, seperti Kaleb berkata, Tuhan menyertai kita. Bersama Tuhan kita bisa telan habis raksasa persoalan itu. Saudaraku, oleh sebab itu kita lihat di sini, saudaraku, bahwa Kaleb tidak mengikut arus. Dia tidak ikut 10 orang, mayoritas orang banyak. Dia bersama Yosua berbeda. Oleh sebab itu
mayoritas belum tentu benar, saudaraku. Ya, minoritas belum tentu salah. Karena banyak orang hari-hari ini suka ikut-ikutan orang banyak, saudaraku. Ya, kalau ikut orang banyak lebih aman katanya. Kalau toh salah banyak temannya itu. Ya. Tapi Kaleb berbeda, saudaraku. Kaleb berkata apa? Tuhan menyertai aku, kita bisa menang, kita bisa menelan habis mereka. Minoritas belum tentu salah, mayoritas belum tentu benar. Artinya kalau saudara hidup di dalam kebenaran, walaupun seorang diri, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Berdiri tegak, tidak tergoncangkan. Ya, tetaplah di dalam kebenaran. Apa yang saudara yakini benar, saudara harus tetap ada di sana. Walaupun mungkin hanya sedikit orang seperti itu. Bahkan mungkin ketika Anda seorang diri, hiduplah di dalam kebenaran pada masa-masa sekarang ini. Di dalam dunia yang gelap ini. Hiduplah dalam kebenaran, saudaraku. Itulah ciri orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati tadi. Ya. Dan jangan takut, saudaraku. Kebenaran pasti menang. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran pasti terungkap pada waktunya. Kebenaran tidak terkalahkan. Sebab itu, saudaraku, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Jangan ikut arus, jangan ikut orang banyak. Ya. Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah orang yang berani hidup tetap di dalam kebenaran. Di dalam dunia yang gelap ini. Jujur, saudaraku, kita ini seringkali tergoda untuk hidup seperti orang banyak. Kelihatan orang banyak melakukan ini, orang melakukan itu, menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan. Tapi kelihatannya justru mereka hidupnya enak, bukan? Saudaraku, jangan tergoda. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Ya, maka nanti saudara pada waktunya akan mengalami janji-janji Tuhan. Kebenaran seperti minyak di dalam air. Tidak peduli berapa banyak pun air yang saudara tambahkan di dalam minyak, minyak akan tetap muncul di permukaan. Ya, orang benar akan tetap muncul di permukaan nanti. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali dalam keadaan krisis, dalam keadaan situasi yang sulit, orang tergoda gitu, untuk berkompromi dengan dosa. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita siap di dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan krisis sekalipun. Karena ada saatnya saudara akan diperhadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Ya, yang sangat penting dalam kehidupan ini. Yang mungkin bisa mempengaruhi seluruh hidup saudara. Saudara akan bertahan di dalam kebenaran. Dan untuk itu saudara harus membayar harga yang mahal. Atau saudara berkompromi dengan orang banyak. Berkompromi dengan dosa. Untuk menikmati kenyamanan yang sementara, perhatikan itu, kenyamanan yang sementara. Kalau saudara diperhadapkan pada situasi yang sulit ini, saudaraku, nasihat firman Tuhan, pilihlah tetap di dalam kebenaran. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana Kaleb mengalami janji Tuhan? Yang ketiga, Kaleb hidup sekarang dengan janji Tuhan. Ya, Kaleb hidup memegang janji Tuhan. Kaleb hidup mempercayai janji Tuhan. Ayat 6 dan ayat ke-12 saya ringkaskan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Kaleb berkata kepada Yosua di sini, Yosua, engkau tahu, ya? Engkau tahu ada janji Tuhan untuk aku dan untuk engkau. Yang pada waktu itu kita dapatkan di Kades Barnea. Sekarang setelah 45 tahun. Kaleb berkata kepada Yosua, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu. Artinya apa, saudaraku? Kaleb tetap mengingat janji Tuhan. Memegang janji Tuhan. Mempercayai janji Tuhan. Kaleb yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kaleb yakin Tuhan pasti akan menepatinya. Walau janji itu sudah berlalu maksud saya, 45 tahun. Ya, sudah 45 tahun yang lalu. Tetapi dia pasti pegang itu dan dia yakin. Seperti yang saya katakan di depan, janji Tuhan tidak pernah expired, saudaraku. Janji Tuhan tetap berlaku. Sampai pada waktunya nanti Tuhan pasti akan mengenapi.
Oleh sebab itu nantikanlah janji Allah, janji Tuhan, dan bersabarlah saudaraku. Sabar menanti janji Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut, jangan memberontak. Ya, tetaplah bersikap baik, tetaplah yakin, tetaplah percaya, dan tetaplah menunggu waktu Tuhan. Ya. Janji Tuhan sekali lagi pasti terjadi dan tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Yosua sendiri di dalam Yosua pasal 23 ayat 14 mengingatkan bangsa Israel. Ini adalah kata-kata Yosua ketika dia sudah berusia lanjut. Yosua sendiri berkata demikian. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Artinya Yosua juga mengalami janji Tuhan. Sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara percaya kepada janji Tuhan? Apakah saudara hidup dengan janji Tuhan? Atau saudara hidup dengan kekuatan saudara sendiri? Saudara hidup dengan mengandalkan kemampuan saudara, kekayaan saudara, mungkin kepandaian saudara. Saudaraku, alangkah indahnya hari ini saudara bertobat. Alangkah indahnya hari ini saudaraku engkau hidup dengan janji Tuhan. Hiduplah dengan janji Tuhan. Ya. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, Yosua mengikut Tuhan sepenuh hati. Dia tidak ikut arus. Dia percaya pada janji Tuhan, hidup dengan janji Tuhan. Dan yang keempat, ia bertindak sesuai dengan janji Tuhan itu. Karena ada janji Tuhan, sekarang pada waktunya dia bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Ayat 10 ayat 11 demikian bunyinya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku, Yosua berkata, aku sekarang umur 85 tahun. Janji itu sudah 45 tahun yang lalu. Tapi aku sekarang masih sekuat aku umur 40 tahun. Aku akan bertindak. Aku akan pergi berperang untuk merebut pegunungan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Saudaraku, lihatlah bagaimana Yosua. Tidak hanya dia mempercayai akan janji, tapi dia bertindak sesuai dengan janji itu. Walaupun secara manusia, sesungguhnya secara fisik mungkin dia tidak memenuhi syarat lagi umur 85 tahun. Tetapi orang yang hidup dengan janji Tuhan itu mempunyai semangat. Saudaraku. Ada perbedaan. Itu membuat dia tetap kuat. Dikatakan aku tetap sama kuat seperti aku masih umur 40 tahun. Maka karena mempercayai janji Tuhan itu, Kaleb pergi berperang. Walaupun dia sudah berusia 85 tahun. Ya. Inilah satu langkah yang besar yang diambil oleh Kaleb. Dia masih mempunyai semangat untuk berperang karena dia mengingat akan janji itu. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melangkah dengan iman sesuai dengan janji Tuhan, maka segalanya akan mulai berubah dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara berani melakukan tindakan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan, maka kehidupan saudara mungkin juga akan berubah seperti kehidupan Kaleb. Ya. Maukah saudaraku, saudara hari ini hidup dengan janji Tuhan? Tema kita, kerinduan saya setiap kita, boleh hidup dengan janji Tuhan. Tidak peduli berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Mungkin kau baru menjadi orang Kristen 1 tahun, 2 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, 15 tahun. Mari saudaraku kita tetap hidup dengan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah expired, tidak pernah kedaluarsa. Ringkasan renungan hari ini, hiduplah dengan janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan itu? Ikutlah Tuhan sepenuh hati seperti Kaleb. Jalanilah hidup ini dengan berbeda dengan orang dunia. Jangan ikut arus, saudaraku. Jangan ikut orang banyak. Percaya sepenuhnya pada janji Tuhan. Sesuai tema kita hari ini, hiduplah dengan janji Tuhan. Dan selanjutnya bertindaklah dengan iman seperti janji itu. Maka
janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan tentu kehidupan kita akan berubah. Ada amin, saudaraku? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mempunyai Allah yang maha besar, yang maha kuasa, sekaligus Allah yang maha baik. Allah yang peduli dengan kami, anak-anak-Mu. Engkau sudah memberikan janji-janji-Mu di dalam firman-Mu. Dan janji itu berlaku sampai hari ini. Kami bersyukur janji itu juga dapat kami alami, dapat kami miliki. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya dalam kehidupan kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan kesulitan ini, kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, kemampuan kami, tetapi kami berpegang pada janji Tuhan, meyakini, mengamini akan janji Tuhan. Dan kami mau mengalami itu dalam kehidupan kami. Seperti halnya Kaleb, renungan kami pada hari ini. Tuhan, kami mau meneladani Kaleb, mengikut Tuhan sepenuh hati. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan. Tidak lagi mendua hati. Dan kami mau tetap hidup di dalam kebenaran. Tidak ikut arus dunia. Tidak ikut orang banyak. Dan kami Tuhan mau sungguh-sungguh memegang, mempercayai, mengingat-ingat janji Tuhan. Dan selanjutnya bertindak sesuai dengan janji itu. Terima kasih. Karena sebagaimana Kaleb mengalami janji Tuhan, kami juga punya keyakinan kami pasti akan mengalami janji yang sama. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, demi nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku, sebelum saya kembalikan kepada rekan-rekan saya tergerak untuk berdoa bagi saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini masih menanti-nantikan janji Tuhan. Mungkin saudara sudah menanti 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Dan saudara sudah mulai tidak sabar lagi. Kiranya melalui renungan pada hari ini, saudaraku tetaplah bersabar. Lihatlah Kaleb menunggu 45 tahun. Ya. Saya tidak tahu janji apa yang saudara sedang tunggu terjadi dalam hidup saudara. Sekali lagi ada banyak janji dalam Alkitab ini. Tetapi tetaplah nantikan. Bersabarlah di sana. Tunggulah, tetapi dengan tetap sikap yang percaya kepada Tuhan. Dan saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh percaya pada waktunya nanti Tuhan akan bertindak. Janji Tuhan pasti digenapi. Mungkin saudara menantikan janji tentang kesembuhan. Saudara yang mengalami sakit penyakit. Atau saudara yang mengalami situasi yang sulit di masa-masa kehidupan ini. Ada yang mungkin bermasalah di dalam keluarga. Ada yang masalah di dalam pernikahan saudara. Ada yang mungkin bermasalah di dalam finansial saudara. Atau yang lain-lain, saudaraku. Sekali lagi, ada solusi, ada jalan keluar di dalam Alkitab ini. Ada janji-janji Tuhan. Milikilah, percayalah. Dan mari kita sekarang berdoa supaya Tuhan menggenapi janji dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang bergabung di dalam acara Closer to God ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang menanti-nanti akan janji-Mu terjadi dalam hidup mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sudah menunggu cukup lama, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih mungkin. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mulai tawar hati. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mulai kecewa bahkan. Tuhan kiranya melalui perenungan firman pada hari ini, iman mereka diteguhkan. Lawatlah mereka Tuhan, supaya janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, dan mungkin sudah menderita cukup lama. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kami percaya pada janji-Mu, kami percaya pada kuasa-Mu. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu, sembuhkan
akan sakit penyakit mereka. Dan kami terima dengan iman kesembuhan itu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dalam keadaan pergumulan yang berat. Pekerjaan mereka, keuangan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas mereka. Engkaulah yang memelihara hidup mereka. Engkau memelihara burung di udara, bunga bakung di padang. Kami percaya Engkau juga memelihara saudara-saudara kami ini. Anak-anak-Mu ini Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkat-Mu kiranya turun atas mereka. Berdoa bagi mereka yang mungkin masalah di dalam kehidupan keluarga, di dalam pernikahan mereka. Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan yang lain-lain Tuhan. Dan semesti kelihatannya sangat meruncing, sulit, tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan. Tuhan, bukakanlah jalan yang terbaik. Dan biarlah keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga terima dengan iman akan janji-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati sekali lagi tiap orang yang bergabung di dalam acara Closer to God ini untuk kehidupan sehari-hari supaya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan. Dengan iman seperti ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, kembali kita akan menaikkan puji-pujian dan Saudari Beatrice dan Lewina akan memimpin saudara dan saya menaikkan pujian. Ya, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Pegang terus janji Tuhan. Baik, silakan Beatrice, Lewina. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudaraku yang terkasih, kita sampai kepada penghujung acara kita
Saudaraku, saya sekali lagi tetap memberikan info, jika saudara membutuhkan dukungan doa kami, saudara bisa menghubungi WA yang ada di dalam layar ini. Kami mempunyai tim doa yang akan mendoakan saudara, segala persoalan saudara. Dan sekali lagi, peganglah janji Tuhan. Hiduplah dengan janji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri acara Closer to God hari ini. Saudara akan menerima doa berkat. Sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu, ketakutanmu saat-saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus turun atasmu, setiap orang yang mengikuti acara Closer to God, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku yang terkasih. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Tuhan memberkati.